Selamat datang kembali di channel Easy English. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang demonstrative pronoun. Dan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman masih ingat ya, demonstrative pronoun itu seperti apa? Ya, betul sekali. Demonstrative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk posisi dari suatu benda. Nah, posisi yang dikenal selama ini terbagi dalam dua posisi. Yang pertama adalah yang berdekatan dengan kita dan yang satunya adalah yang berjauhan dengan kita. Jadi di sini nanti lebih dikenal dengan nama ini dan itu. Jadi untuk yang ini digunakan untuk menentukan posisi suatu benda yang berdekatan dengan kita, dan kita menggunakan this dan this yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sementara yang selanjutnya adalah posisi benda yang agak berjauhan dengan kita, yang nanti disebut dengan itu, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama that, dan juga disebut dengan nama those. Nah, jadi seperti itu ya. Teman-teman mungkin sudah pernah atau sering sekali dengar kata-kata that. Sebenarnya that sendiri itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. That artinya ya itu gitu sebenarnya. Jadi that itu digunakan untuk menunjuk suatu benda yang lokasinya agak jauh dari kita. Sehingga secara umum that itu artinya adalah itu, dan digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang mana bendanya itu jauh dari kita, agak jauh dari kita, serta jumlah bendanya adalah hanya berbentuk singular, jauh, dan bendanya ini adalah benda tunggal atau singular. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari penggunaan kata that tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke contoh yang hendak kita gunakan di sini. Kita memiliki contoh seperti ini. Itu adalah bukumu. Oke. Ini contoh pertama ya. Itu adalah bukumu. Kemudian ada contoh yang lain, misalkan itu adalah ceritanya, itu adalah kisahnya, itu adalah kisahnya dia perempuan, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan ke pemahaman contoh dulu sebelum kita masuk ke bagian rumus. Maka di sini yang akan kita pelajari adalah seperti ini. Itu ini adalah menggunakan that. Jadi kita tulis dulu sini that. Kemudian setelah that, kita tambahkan to be terlebih dahulu. Karena bendanya ini adalah tunggal, maka to be yang kita gunakan adalah is. Setelah is, kemudian kita masukkan bendanya, yakni benda tunggal, bukumu. Pemilik dari buku ini adalah kamu, maka ditulis your dulu sebagai pemilik. Kemudian setelah your, kita masukkan bendanya, yakni buku. Berarti menjadi your book. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian contoh yang kedua ada seperti ini. Itu adalah kisahnya dia perempuan. Itu di sini tetap sama, kita menggunakan that terlebih dahulu. Setelah that ditambahkan to be. Karena ini adalah non-verbal sentence, jangan lupa untuk memasukkan to be. Maka di sini that menjadi that is. Nah, setelah is, di sini kita perlu perhatikan bahwasanya pemilik dari benda ini, yaitu bendanya adalah kisah, pemiliknya adalah dia perempuan. Nah, dia perempuan
maka kepemilikan dia perempuan di sini kita tulis dulu kepemilikannya, yakni adalah her. Menjadi her. Kemudian kisah. Kisah kita pakai story saja ya, biar lebih mudah. Jadi menjadi kisahnya dia perempuan adalah her story. Oke, seperti ini. Cukup mudah bukan? Jadi ini adalah introduction dulu, pengenalan dulu terhadap penggunaan that. Itu, nah itu juga, ini adalah benda tunggal. Maka kita menggunakan that. Nah, that ini masuk dalam kategori ini, itu, yang mana dia menunjukkan lokasi benda yang jauh. Maka karena jauh kita menggunakan that. Kalau dekat bagaimana? Nah, dekat kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni kalau dekat menggunakan this untuk benda yang singular atau tunggal. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke yang bagian kata benda, yakni bendanya harus benda tunggal. Mengapa? Ya karena kita sedang mempelajari tentang that. Nah, that itu digunakan untuk benda yang berbentuk tunggal. Maka di sini kita bisa lihat bendanya adalah bentuknya tunggal. Di sini kita hanya tulis buku saja, bukan buku-buku, ya kan? Kemudian contoh yang kedua, di situ juga kita pakainya adalah kisah. Nah, kisah. Kisah ini juga sama. Kisah ini bendanya adalah benda tunggal, maka kita bisa pakai dalam contoh yang ini. Nah, kita bisa lihat ya, bendanya adalah book dan juga story. Book dan story ini termasuk dalam contoh benda atau noun yang berbentuk tunggal. Jadi contohnya dari benda yang dimaksud adalah juga harus berbentuk tunggal. Kemudian yang terakhir sekarang, kata bantu yang kita gunakan di sini adalah to be. Nah, to be is ini adalah dia termasuk dalam kategori to be, ya. Dia adalah to be yang digunakan dalam bentuk singular. Oke, seperti ini ya. Dia adalah to be dalam bentuk singular. Nah, kalau plural bagaimana? Nah, nanti plural kita menggunakan to be yang namanya adalah to be are. Tapi nanti pada pertemuan selanjutnya. Jadi seperti itu ya, mudah kan? Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian rumus. Dan juga sekalian kita akan masukkan contoh yang akan kita gunakan dalam pembentukan rumus. Nanti rumusnya tetap seperti biasa. Rumusnya ada afirmatif atau positif ya. Kemudian nanti selanjutnya ada yang kedua adalah negatif. Kemudian yang terakhir adalah interrogatif atau berbentuk pertanyaan. Sekarang kita tulis dulu contohnya dalam bahasa Indonesia. Contoh. Itu adalah bola basket. Oke. Itu adalah bola basket. Di sini kita bisa lihat bola basketnya hanya ada satu. Maka kita bisa pakai dalam contoh di sini. Itu adalah bola basket. Kemudian kita tulis terlebih dahulu rumus yang hendak digunakan dalam bentuk afirmatif. Yang pertama tentu saja diawali dengan that dulu ya. Yang pertama diawali dengan that dulu, kemudian setelah that kita masukkan to be. To be-nya adalah is ya. Setelah is kemudian baru kita masukkan noun atau kata benda. Tentu saja kata benda yang digunakan di sini adalah benda berbentuk singular. Kita kasih tambahan noun dalam bentuk singular seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian jawaban dari nomor 1 yakni afirmatif. Kita masukkan dulu that di bagian bawah. Itu artinya adalah that. Maka menjadi seperti
that. Kemudian setelah that kita tambahkan to be. To be-nya adalah is, menjadi that is, seperti ini ya. Kemudian setelah is kita masukkan bendanya yang berbentuk tunggal, ya ini bola basket. Maka kita tulis basketball. Oke. Dan karena bendanya ini adalah benda tunggal, maka kita tambahkan artikel atau kita tambah ya. Jadi that is a basketball. Itu adalah bola basket. Jadi that is a basketball. Maksudnya ini adalah bola basket. Jadi ini bukan bola voli gitu ya. Kemudian kita berlanjut ke rumus yang kedua, yakni rumus dalam bentuk negatif. Nah, negatif ini kita tulis dulu bahasa Indonesianya biar nggak bingung ya. Itu bukanlah bola basket. Itu bukanlah bola basket. Maka rumusnya menjadi seperti ini. That, kemudian ditambahkan is, dan sekalian langsung ditambahkan not, menjadi that is not. Kemudian setelah itu ditambahkan lagi yang namanya noun. Seperti ini ya. Tambah lagi namanya noun. Kemudian untuk jawabannya menjadi seperti apa? Untuk jawabannya cukup seperti ini. Kita tulis dulu. Yang pertama adalah that. Maka that kita tulis di bagian sini. That. Setelah that kemudian ditambahkan to be plus not, negatif, menjadi that is not. Nah, setelah is not kemudian ditambahkan bendanya, yakni tadi bendanya adalah a basketball, maka kita masukkan aja that is not a basketball. Oke. Seperti ini ya, that is not a basketball. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yang ketiga, yakni dalam bentuk interrogatif. Nah, interrogatif contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Apakah itu bola basket? Nah, apakah itu bola basket? Nah, jadi seperti ini ya. Apakah itu bola basket? Nah, kemudian kita tulis dulu rumusnya yang tidak digunakan. Diawali dulu dengan to be. Mengapa diawali dengan to be? Ya tentu saja karena ini adalah rumus bentuk interrogatif, maka to be harus diletakkan di awal sebelum subjek. Nah, to be yang kita gunakan di sini adalah to be-nya itu is. Nah, oke. Maka menjadi seperti ini. Is dulu, setelah is kemudian ditambahkan that. Setelah that baru kita masukkan kata bendanya, yakni noun ya. Noun. Jangan lupa ditutup dengan tanda tanya. Kemudian kita akan jawab apakah itu bola basket, maka menjadi seperti ini. Is terlebih dahulu, setelah itu ditambahkan is terlebih dahulu, kemudian setelah itu that. Is that, kemudian noun-nya adalah basketball, kita masukkan basketball. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk jawabannya tentu saja ada dua ya. Yang pertama adalah berbentuk positif.
maka ini menjadi seperti ini. Yes, that is. Ya, yes, that is. Kalau tidak, maka menjadi no, that is not. Oke, materi kali ini telah selesai. Demonstratif pronoun yang ketiga, yakni that, yang mana that itu artinya adalah itu. Dia digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang posisinya agak berjauhan dengan kita, dan benda yang ditunjuk itu adalah benda berbentuk tunggal atau singular. Maka contohnya menjadi seperti ini. That is your book. Itu adalah bukumu. Kemudian contoh yang kedua, that is her story. Itu adalah kisahnya dia perempuan. Kemudian untuk contoh, di sini kita punya contoh. Yang pertama, dalam bentuk positif, that is a basketball. Dalam bentuk negatif menjadi that is not a basketball. Dan dalam bentuk interrogatif menjadi is that a basketball? Dan jawabannya ada dua karena yes no questions. Yang pertama adalah yes, maka menjadi yes, that is. Kalau tidak menjadi no, that is not. Oke, sekian ya. Cukup mudah bukan? Jangan lupa untuk tetap setia support channel kami dengan klik tombol subscribe. Support dari Anda begitu berharga bagi kami. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton tayangan kami.